dengan AI ini orang pasti shock ya, tetapi kita tidak ada pilihan selain untuk beradaptasi. Tantangan besar digitalisasi atau alih budaya begitu adalah pembiasaan. Terlebih sekarang orang itu ingin punya banyak experience. Seni itu kan salah satunya bisa menawarkan experience ya kepada kehidupan kita. Dikontraskan dengan perkembangan teknologi yang semuanya serba mudah, serba instan. Selamat datang di podcast Dapur Perguruan Tinggi. Sudah bergabung di pagi hari ini dengan kami, salah satu rektor perguruan tinggi negeri di Yogyakarta. Perkenalkan, Dr. Irwandi, sarjana seni dan magister seni di ISI Jogja. Beliau adalah rektor ISI Jogja periode 2024 sampai 2028. Nah, melihat dari fenomena tentang minat mahasiswa, calon mahasiswa begitu ya, kemudian dosen atau krisis dosen yang sekarang itu banyak poin ya, dari mulai pendapatannya gitu ya, kemudian pengeluaran dengan penelitian dan sebagainya, kemudian bagaimana tata kelola. Nah, kita akan coba gali bagaimana strategi racikan yang bisa kita ambil dari ISI Jogja, langsung dari dapur ISI Jogja bersama dengan Pak Rektor. Tapi sebelumnya kita coba lihat lebih dalam nih profil dari beliau gitu. Nah, saya tertarik dengan salah satu user IG dari Pak Irwandi, yaitu Irwandi Allprint. Nah, kira-kira bisa diceritakan nggak Pak Irwandi tentang bagaimana Pak Irwandi suka dengan fotografi dan embel-embel terkait Allprint-nya itu, kira-kira? Monggo Pak ya. IG itu tadi ya. Jadi IG saya itu memang dari saya sudah jadi dosen sebetulnya. Jadi IG itu kan tahun berapa ya, 2000-an mungkin ya. Itu saya waktu itu masih dosen muda dan ya biasalah, kita punya Facebook, punya IG pada saat itu ya, yang ini. Nah, kemudian pada tahun-tahun itu saya sudah jadi dosen, kemudian mendalami teknik cetak foto pada masa awal ditemukannya. Lebih tua daripada foto analog, lebih tua daripada foto hitam putih sebelumnya. Nah, maka saya mendalami itu, melakukan riset, kemudian bikin buku, kemudian dari itu menjadi mata kuliah di ISI. Sebutan gampangnya itu Allprint. Nah, makanya saya di medsos saya, di IG dan Facebook itu Irwandi Allprint. Nah, Oke. jadi pada masa itu ya selain saya gunakan untuk sosialisasi juga melihat, menunjukkan progres saya dalam melakukan praktek itu. Allprint itu. Jadi itu latar belakang dibalik nama Irwandi Allprint. Wah, luar biasa. Berarti karena Allprint itu adalah sebutan prosesnya tadi ya berarti ya. Oke, siap. Nah, biasanya kan orang seni itu idealisnya tinggi. Ya. Kenapa pilih dosen? Karena saya suka ngajar. Suka berbagi ya. Apa yang saya tahu saya bagikan. Waktu semester 3-4 itu pun saya sudah sering bikin workshop bersama mahasiswa, Duta Wacana, UGM, kelompok mahasiswa fotografinya ya. Itu pameran. Nah, kemudian saya juga waktu itu ngasisteni dosen saya, dosen kamar gelap. Nah, di situ saya merasakan juga proses belajar, mengajar gitu ya. Sehingga akhirnya waktu saya KP, kerja profesi, itu saya KP-nya kalau teman-teman saya itu ke Jakarta, jadi fotografer, terus ke industri mana, ke PH mana. Nah, saya KP-nya pada saat itu ngajar di salah satu sekolah tinggi di Jogja, mengajar kamar gelap, fotografi kamar gelap yang hitam putih itu. Nah, dari situ, oh ya asik juga ya ngajar. Sudah saya lulus, kemudian waktu itu ada formasi di sini, ada penerimaan dosen, saya ikut dan alhamdulillahnya terima. Nah, mulai situ saya mendalami
saya mengajar. Waktu itu masih bisa S1 ya. Oke, ya. Tahun 2000. Ya, regulasinya masih disupport ya karena saat itu. Kalau sekarang kan Minimal S2 itu aja minimal, kan banyak S3 yang sudah ngantri. Jadi mau dari dosen itu langsung S3 ya Pak ya. Pasca sarjana itu banyak yang fresh graduate. Kalau dulu zaman saya pasca sarjana itu orang-orang yang sudah kerja ya. Yang memang benar-benar ya mensupport untuk di bidang ini ya apa, entah itu di profesionalnya atau mungkin di kegiatan mengajarnya gitu. Bapak dilantik sebagai rektor itu setelah Pak Rektor Prof Timbul itu berpulang. Ya. Apa legacy yang dari beliau yang masih dipegang oleh Bapak atau mungkin yang sudah masih dilanjut sampai saat ini? Ya. Jadi saat itu memang kondisinya beliau itu dilantik awal tahun ya, sepertinya April apa ya. April, kemudian 3 bulan kemudian saya diminta oleh beliau untuk menjadi Wakil Rektor 1. Kalau dulu namanya masih Pembantu Rektor. Pembantu Rektor. Saat itu kondisi saya juga sedang menjadi dekan di Fakultas Seni Media Rekam. Nah, jadi saya sempat mengalami membantu beliau secara langsung itu sekitar 3 bulan sebelum beliau berpulang. Jadi dari situ kan saya sudah bisa menangkap apa yang beliau inginkan. Nah, dari visi misi pada saat proses pemilihan rektor juga pada saat kita berproses bekerja bersama itu beliau memang menekankan pada bagaimana kita bisa menjadi entrepreneur gitu ya. Bisa mandiri. Nah, untuk mandiri ini perlu inovasi, perlu inovatif. Jadi perlu bisa mensiasati berbagai kendala birokrasi yang ada. Apalagi kami kampus negeri, ya saat ini masih satuan kerja. Itu kan tata regulasinya kan ketat sekali ya. Dan harus ngikutin ya dari. Jadi Satker itu ibaratnya kayak ibunya kementerian, ini kampus Satker, kita tuh masih anak-anak. Kamu lihat apa? Lah diajukan dulu ini terus dilihat, oh ini kok nggak bagus, ini kok usah, ini kok usahnya. Jadi banyak regulasi-regulasi yang bagi sebagian teman-teman itu menjadi faktor penghalang kita untuk bisa cepat bergerak. Nah, Prof Timbul pada saat itu mendorong kami untuk ya gimana caranya lah untuk bisa membentuk mahasiswa atau jiwa kewirausahaan pada kita semua. Isi ini dilihat oleh beliau memang potensinya luar biasa, tapi masih belum dioptimalkan sehingga perlu didorong. Nah, semangat itu yang beliau wariskan ke kita juga terkait dengan bagaimana bekerja dan berkomunikasi dengan rekan kerja di ISI. Ya. Itu yang masih kami pegang, dan juga salah satu program beliau itu ialah beliau menyebutnya dengan istilah yang ini, imunisasi. Jadi imunisasi. Bagaimana riset-riset internal kami ini yang selama ini biasanya lebih banyak memecahkan permasalahan di luar. Nah, sebagian kita slotkan untuk memecahkan permasalahan internal melalui riset yang ada pendanaannya. Siap. Ya, beberapa solusi pada masalah saya teruskan dan sudah bisa terpecahkan melalui itu. Hal tersebut. Wah, menarik ini, berarti apa yang dilakukan itu benar-benar mendobrak keterbatasan terhadap otonomi perguruan tinggi ya. Karena kalau Satker itu kan otonominya kan terlalu dibatasi begitu ya, belum terlalu diluaskan gitu. Next ketika sudah BLU atau bahkan PTNBH mungkin akan jadi lebih luas gitu. Nah ini tapi hal tersebut sudah bisa minimal itu bisa membuka lah otonomi tadi. Ini ketika kita berbicara perguruan tinggi dengan isu-isu yang tadi ya, bagaimana mahasiswa, calon mahasiswa, kemudian akreditasi sama mutu begitu ya. Ini kan pasti sangat erat hubungannya dengan tata kelola. Bagaimana
Pak Rektor melihat tren minat dari mahasiswa di hari ini di bidang seni begitu. ISI Yogyakarta ini salah satu perguruan tinggi yang mungkin saya bisa bilang sampai saat ini animonya paling tinggi antara kampus-kampus yang lain. Itu dibuktikan dengan tren meningkatnya pendaftar di kami, dan memang dengan rasa berat hati tidak semuanya atau banyak yang belum bisa kami terima. Nah, artinya minat generasi muda untuk belajar seni itu sesungguhnya tinggi ya. Dan memang arahnya kepada tren-tren seni-seni yang populer gitu ya untuk industri, sehingga kami punya beberapa program studi yang ibaratnya sudah menjadi langganan lah untuk Favorit gitu. favorit, animonya tinggi, dan ini akan kami antisipasi ke depannya. Jadi kami tidak khawatir masalah itu. Jadi minat mahasiswa atau calon atau lulusan SMA untuk belajar seni masih tinggi. Terlebih sekarang orang itu ingin punya banyak experience. Nah, seni itu kan salah satunya bisa menawarkan experience ya kepada kehidupan kita. Dikontraskan dengan perkembangan teknologi yang semuanya serba mudah, serba instan. Nah, untuk karakter dari diri kita yang disalurkan lewat seni ini, saya yakin akan menjadi sesuatu besok ini dengan pengalaman. Di sini misalnya kalau wisuda itu ada arak-arakan, itu orang kan lihat karena ingin experience-nya, merasakan sesuatu, dan wujud-wujud seni keluar di sana, terutama dari rekan-rekan pertunjukan. Jadi seperti itu. Benar-benar terkonsep gitu ya akhirnya. Ya, menarik ini, mungkin juga tren ini juga sebenarnya dirasakan ketika tadi ya cerita Pak Rektor tentang bagaimana pertama ke Jogja dan sebagainya, lingkungan, kemudian juga terfasilitasi juga terhadap seni gitu ya, terutama karena ISI Jogja itu ada di Yogyakarta gitu. Beberapa yang kami jumpai itu ada beberapa kampus swasta juga yang menggeluti bidang seni dan mereka juga bagus-bagus. Nah, apa bedanya dengan ISI Yogyakarta? Yang saya tahu dari sisi ini ya, stratanya. Setahu saya yang di Jogja itu vokasi D3 kalau nggak salah. Nah, kalau ISI Jogja ini ada D4, dulu ada D3, tetapi waktu itu didorong D3 itu kita upgrade menjadi D4, kemudian sarjana. Nah, kalau vokasi D4 tentu terapannya sangat tinggi, link dengan industri memang harus kita jamin. Nah, kalau yang untuk sarjana, jadi mempelajari seni secara holistik, seni di bidang tertentu ya, misalnya ada seni rupa, ada media rekam, ada pertunjukan, itu mereka disiapkan untuk menjadi ilmuwan juga, tapi dengan kemampuan seni. Jadi sarjana seni. Ya, jadi sebagai pelaku bisa, sebagai pemikir bisa. Nah, kalau sebagai pemikir biasanya kan keluarannya mereka bisa jadi kritikus, ini kurator, jadi budayawan dan lain sebagainya, Penulis begitu. Nulis dan lain sebagainya. Nah, kalau sebagai pelaku ya mereka jadi ini pelaku, jadi aktor, jadi pelukis, jadi seniman, jadi kreatornya juga gitu ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih Pak Rektor, tentang bagaimana link and match dengan industri untuk menyerap lulusan dari ISI khususnya di seni gitu. Ya tentu melalui berbagai skema kerjasama ya. Waktu itu di kementerian ada program matching fund. Jadi bagaimana untuk mendapatkan dana itu kita harus bekerja sama dengan industri. Nah, dan melibatkan mahasiswa. Sehingga ini menjadi salah satu jalan bagaimana mahasiswa mulai mengenal dunia nyata industri. Yang kedua tentu dengan MBKM pada periode kabinet sebelumnya ini kami optimalkan. Kami banyak
mengirim mahasiswa baik ke industri maupun ke kantor-kantor pemerintah, maupun mendorong mahasiswa untuk membuat proyek-proyek independen yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga ini menjadi ajang mereka untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja. Dan kembali ke program kerjasama itu, ada beberapa hibah yang memang dalam klausulnya, perjanjiannya itu adalah perusahaan itu bersedia menyerap lulusan kami. Waktu itu di animasi yang saya ingat itu. Jadi begitu mereka lulus, ya adalah proses persiapan, seleksi dan sebagainya, tetapi kesempatannya paling gak sudah ada untuk itu, untuk penyerapan lulusan. Dan memang kalau seni ini kan bisa kemana-mana sebenarnya ya, sehingga selain upaya itu yang kami lakukan, tentu soft skill mahasiswa seni ini juga kami garap dengan serius juga. Sebelum mereka wisuda, tentu kami persiapkan juga melalui kegiatan-kegiatan mahasiswa yang dilakukan. Itu mendorong keterampilan dari sisi kepemimpinan dan soft skill. Oke. Sehingga kalau nanti seandainya mereka bisa mandiri, entrepreneur, itu mungkin jauh lebih siap untuk memberi. Jadi ini juga survei global sepertinya. Rata-rata sekarang itu anak-anak yang kuliah itu 30% aja yang punya cita-cita jadi pegawai ya. 70%-nya berdikari Entrepreneur gitu ya. Nah, begitu. Jadi ini menjadi perhatian kami bahwa salah satu mengapa kuliah di ISI ialah ketika Anda ingin menjadi seorang entrepreneur di bidang seni, di industri kreatif dan lain-sebagainya. Dan ketika mungkin ya seni itu kan saya melihat di ruangan ini luar biasa gitu. Artinya inilah pasti ini produksi-produksi atau kreativitas dari mahasiswa yang saya kira itu sudah mudah untuk dikonsumsi, untuk entah itu di pasar atau mungkin di industri begitu. Ya. Apa yang Bapak lakukan untuk menciptakan manajemen good governance yang efektif, efisien, transparan dan akutabel? Ya. Tentu kami sebagai Satker ini punya banyak pedoman gitu ya. Belum lama ini misalnya ISI Yogyakarta sudah menerima peraturan menteri tentang organisasi tata kelola, di mana terjadi berbagai perubahan yang perlu kami antisipasi. Nah, salah satunya adanya lembaga penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran. Nah, di situ yang dulunya tugas itu melekat pada WR1 gitu ya. Sekarang sudah ada lembaganya, sehingga di situ kami akan lebih bisa menyiapkan, berkoordinasi tentang penjaminan mutu di kami. Baik memastikan proses pembelajaran itu berjalan dengan baik, juga bisa mentransformasi itu menjadi value yang terbaca oleh lembaga penilai untuk terekognisi sebagai mutu yang baik. Ya, Nah, akreditasi begitu. akreditasi tentu gitu. Itu yang kami lakukan. Juga tentu memberi kesempatan kepada pendik maupun dosen yang punya prestasi untuk bisa lebih maju. Kita dorong dengan berbagai program untuk mengoptimalkan potensi. Jadi benar-benar komitmen pimpinan hadir ya, dengan kondisional tadi ya, adanya lembaga yang terbentuk dan langsung menaungi secara spesifik dengan bidang tersebut begitu. Pertanyaan selanjutnya nih Pak Rektor, dari semua aspek mau dibawa kemana ini ISI Jogja dalam 4 tahun ke depan? Ya, saya ingin ISI Jogja itu menjadi smart campus ya. Smart kampus. Itu yang saya sampaikan pada saat saya menyampaikan visi dan misi ISI Yogyakarta. Nah, untuk menjadi smart campus, maka kita butuh keleluasaan dalam bergerak. Juga tentu tuntutan kita meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan tridharma, baik tenaga ahli dalam bidang riset gitu ya, untuk mengatasi berbagai masalah, juga pengajaran yang mana kita bisa melayani lebih banyak masyarakat
dengan kurikulum yang bermutu gitu kan. Juga kita bisa berkontribusi kepada masyarakat lewat pengabdian. Jadi tridharma perguruan tinggi. Nah, untuk itu maka juga, dan ini juga menjadi visi misinya para calon rektor pada saat itu, ISI Yogyakarta paling tidak harus segera menjadi BLU. Jadi kenapa BLU? Karena kita punya komitmen untuk bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya, prodi-prodi favorit ini, itu saya juga kasihan sama mereka dan orang tuanya. Itu daya saingnya tinggi sekali. Nah, selama ini belum bisa kita tampung dengan jumlah yang proporsional. Dengan BLU tentu kita punya keleluasaan, punya fleksibilitas, Membuka lebih luas gitu ya. sehingga kita bisa lebih membuka keran, entah lewat kelas paralel atau dengan menyiapkan sarpras dan lain sebagainya untuk bisa meningkatkan pelayanan. Nah, juga dengan bertambahnya populasi mahasiswa, tentu digitalisasi di kampus juga menjadi arah kami. Apalagi apa kok saya lupa ya, ntar. Apalagi misalnya populasinya bertambah, sehingga pelayanan secara digital itu perlu kita pastikan. Makanya kenapa Smart Campus yang saya pilihannya itu supaya apa? Kita bisa mengelola mereka ini lebih efektif, efisien. Itu internalnya. Kalau eksternalnya tentu ISI Yogyakarta sebagai kampus seni tertua di Indonesia, yang sebenarnya umurnya kalau dihitung dari salah satu rintisannya itu tahun ini masuk ke 75 tahun. 75 tahun. Tahun 50 itu dibuka ASRI. Nah, dan kami punya target memang menjadi world class university. World class university. Tentu ini mimpi yang berani, terus terang saya bilang. Tapi kita harus berani bermimpi dan juga terus mengusahakan. Untuk menjadi world class university tentu kan kita butuh rekognisi kan. SDM kita, dosen maupun tendik, ini kita dorong untuk berprestasi, prestasi yang terrekognisi kepada terrekognisi oleh Dunia global gitu ya. Global. Betul. Track kami sudah di situ karena tahun ini kami masuk dalam top 500 ya, QS by Wah, subject. luar Dan biasa. kemarin diundang oleh kementerian, di Indonesia hanya ada 8 kampus. Yang lainnya besar-besar itu Mas, yang student body-nya luar biasa. ISI alhamdulillah bisa Masuk ke sana. Oke, siap. Itulah yang secara umum ya, dan itu yang sedang kami tanamkan ke seluruh sivitas akademika. Kami sudah punya milestone sampai tahun 2045. Wah, menyambut Indonesia masih. siap. Tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit tentang digitalisasi, kemudian goals ISI Jogja salah satunya adalah Smart Campus begitu ya. Nah, dalam konteks digitalisasi ini, apa pendekatan strategis Pak Rektor dalam mentransformasi khususnya di ranah manajemen kampus? Ya memang ini saya ingin melakukan atau sudah mulai melakukan itu digitalisasi dari berbagai aspek. Namun demikian memang saya merasakan tantangan besar digitalisasi atau alih budaya begitu adalah pembiasaan. Memang jadi harus dimulai dengan bertahap ya. Misalnya sistem persuratan dulu coba kita beres itu. Waktu saya jadi dekan di FSMR, saya membuat platform itu untuk persuratan sehingga sekarang sudah semua surat bisa terarsip dengan baik. Kalau mau di track cepat, itu kan simple sebenarnya. Nah kemudian dalam hal pelayanan tentu saya tertarik sebenarnya dengan program pre-university. Jadi melalui MOOC itu, Massive Online Course itu kami sedang menyiapkan ISI Yogyakarta supaya lebih inklusif, bisa diakses orang dari mana saja. Betul. Kami akan membuat itu, dan rintisannya tahun ini kami membuat open class. Open class yaitu platform
bagi siswa SMA atau siapapun yang punya passion pada seni, ingin tahu, ingin pemanasan, ingin tahu kuliah diisi seperti apa. Nah, video-video pembelajaran yang memang bisa, yang kami lihat bisa mereka terima, bisa cerna, itu kami buka pada publik. Dan pendaftarnya lumayan, dalam waktu singkat sudah 500 misalnya. Dan apa namanya, saya lihat statistiknya itu memang banyak dari luar pulau. Jadi pendekatan itu kami gunakan untuk mengenalkan isi Yogyakarta, terutama tentu membuka akses ya. Inklusivitas itu kan termasuk dalam salah satu ini ya, apa, Sustainable Development Goal. Betul. Kemudian mengenalkan isi Yogyakarta kepada seluruh masyarakat. Walaupun saat ini memang kami menerima mahasiswa hampir dari semua provinsi di Indonesia, tetapi ternyata masih banyak lagi yang belum atau yang masih perlu diperkenalkan, sambil juga menunjukkan kepada masyarakat ini loh seni. Karena memang ada apa namanya, sebagian orang tua yang tuh agak khawatir tuh mau nyekolahnya anak istri. Ini menarik kalau orang tua lebih khawatir. Ya jadi pekerja kreatif, jadi macam-macam, entrepreneur dan lain sebagainya. Dan lulusan isi itu banyak, bisa kemana-mana Mas. Walaupun saya nggak hafal ya, tapi banyak sekali yang basic yang dia dapat di sini itu mensupport pekerjaan dia. Walaupun ada yang pekerjaannya di luar seni. Dan itu memang kami dapatkan informasi dari alumni. Misalnya yang lari ke medsos juga banyak loh. Jadi jurusan fotografi, saya Pak sekarang personal branding. Jadi mengelola medsos ini. Karena seni itu sebenarnya bisa multidisiplin ilmu. Nah, ini menarik nih, tantangan dunia global kan pasti salah satunya adalah bisa dijawab dengan multidisiplin. Ya. Kita berbicara pada teknologi, mayoritas sekarang multidisiplin. Tidak bisa kalau dulu orang IT hanya khusus orang IT saja. Tapi sekarang orang IT harus butuh orang hukum, orang legal dan sebagainya. Nah, tadi sekilas meng-highlight apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor tentang bagaimana ada pre-university atau open class tadi. Ini salah satu mungkin kalau kita mau bahas tadi yang saya sampaikan dinamika perguruan tinggi, ini menjawab salah satu dari dinamika tadi tentang minat, tentang bagaimana sustainable atau keberlanjutan mahasiswa baru. Ini tadi kalau saya dengar baru dibuka aja udah 500, bayangkan dengan kuota yang 1.800, 500 sudah hadir dari situ gitu. Wah, ini Bapak Ibu sekalian dari pimpinan perguruan tinggi, ini adalah satu yang bisa dicuplik dari dapur isi Jogja gitu. Di industri teknologi terakhir ini itu dikembarkan dengan AI. Nah, ini banyak AI ini banyak mengambil peran dalam berbagai bidang. Salah satunya seni. Nah, ini hampir dari semua aspek malahan, Pak, dari seni rupa, musik, media rekam, dan beberapa kesenian-kesenian yang lain. Nah, ini bagaimana pandangan Pak Rektor, terutama dari sistem pembelajaran yang ada di ISI mengenai AI tadi? AI ini memang barang baru, ya nggak terlalu baru gitu ya. Dan sekarang orang masih pada taraf mengeluarkan kode etik. Barusan saya dapat dari grup rektor itu kode etik dari UNESCO tentang AI. Belum lama sebelumnya juga kementerian mengeluarkan kode etik dalam penggunaan AI dalam AI. Betul. Ini bukunya baru aja dirilis gitu. Nah, di samping itu di bidang kami sendiri pun memang AI ini tantangan. Tetapi seni ini tantangannya sudah, karena umurnya sudah tua, sudah menghadapi berbagai tantangan. Dulu waktu seni lukis berjaya, fotografi ditemukan, ada seorang seniman yang mengatakan from now painting is dead. Tapi sampai sekarang nih lukis masih hidup itu. Fotografi jalan, ada fotografi digital. Wah
wah ini fotografi analog habis. Ya memang berkurang tapi masih ada sekarang fotografi digital. Nah sekarang dengan AI ini orang pasti shock gitu ya. Tetapi kita tidak ada pilihan selain untuk beradaptasi. Adaptasi. Dan kita cari masukan dari mana-mana. Saya memang 2-3 hari terakhir tadi kan ada AI baru kan. Betul. Apa namanya tuh Veo ya. Yang dari Google atau apa itu. Yang benar-benar bisa hampir realistis. Itu menambah daftar yang membuat orang kaget terhadapnya. Sehingga kami juga berpikir dan mencari berbagai masukan dari berbagai pihak untuk bisa mengadaptasi AI di sini. Nah kalau saya antisipasi sederhana waktu di kuliah saya, tugas resume kembali tulis tangan. Oh, oke. Iya, ini kalian kan ngajar ini tinjauan foto ya, kritik seni. Foto ini tolong Anda ulas, tulis tangan. Ya. Salah satu. Tulis tangan itu walaupun nyontek tetap ada proses. Berpikirnya tetap ada gitu ya. Walaupun Nah, nyontek. ini wah menarik ini salah satu. Termasuk open class. Open class itu ada sertifikatnya. Bagi yang mengikuti itu dapat sertifikat, tetapi harus mengunggah catatan tulis tangan. Oh, tetap ada sentuhan. Iya. Tetap pembelajaran tetap muncul ketika Jadi jangan sampai dia muter video terus tidur tuh enggak, harus Oh. tulis tangan. Nah, tetapi secara lebih luas kami aware sekali dengan AI ini. Makanya nanti di Dies Natalis kami tanggal 20 Juni nanti kami itu mengundang 4 dosen dari Seoul National University SNU untuk minta berbagi mereka bagaimana mengantisipasi AI. Kami undang mereka dari College of Fine Art ya. Jadi College of Fine Art itu seperti seni rupa lah di sini. Kita ingin belajar dari mereka. bagian dari benchmark ya berarti. Ya, bagaimana Korea menghadapi itu? Karena Korea ini kan industri kreatifnya juga luar biasa ya. Menjadi perujukan Trendsetter juga di dunia gitu ya. dan kami juga sudah mulai bekerja sama. Nanti ada mahasiswa kami yang akan kuliah 2 semester di sana dan dosennya kita undang ke sini untuk memberikan kuliah umum supaya masyarakat juga tahu, kita bisa melihat bersama bagaimana kita mengantisipasi AI. Wah, karena luar biasa memang. Ketika fotografi dulu masih analog, barrier antara konsumen dengan fotografer itu sekali. Digital fotografi sudah semakin demokratis hingga orang tidak bisa lagi menjual hal-hal remeh-temeh dengan fotografi. Harus yang spesifik yang memang butuh expertise. Nah, saya melihat itu hampir sama nanti di seni, bahwa seni-seni yang memang orisinil, yang memang butuh sentuhan manusia, itulah yang akan tetap bertahan. tetap bertahan, tidak akan tergerus dengan AI tadi. Ya, gitu. seni-seni yang remeh-temeh untuk kebutuhan simpel ya mungkin pakai AI. Ini jawab cepat ini Pak Rektor. Oke. Saya mulai dari pertanyaan pertama. Kalau bukan dosen atau rektor, hari ini saya seorang Fotografer. motret atau mengajar, Ngajar. analog atau digital, Analog. seniman yang dikagumi, Rembrandt. Pelukis itu. lebih stres urus mahasiswa atau dosen? Dua-duanya. Dua-duanya. Oke, nah ya. Rektor ideal itu Gaul. gaul. Nih, satu hal yang bikin bahagia ketika di kampus. Mendapat kabar mahasiswa berprestasi. Wah, kasih. Nah, yang terakhir ini. Ya. Arti isi Jogja bagi saya adalah Wah, si Jogja adalah rumah saya dan hidup saya. Cie. Keren. Oke. Dua pertanyaan terakhir penutup dari diskusi kita kali ini Pak Rektor. Yang pertama, setelah berakhir masa jabatan rektor nanti, Ya. apa legacy yang ingin Bapak tinggalkan? Ya itu tadi. Saya ingin si Jogja itu smart campus, kemudian menjadi world class university. Kami kan
milestone-nya Asia Tenggara, Asia, kemudian dunia, itu akan kami akselerasi. Karena kelamaan kalau nunggu sampai 2045, maka kami sekarang dalam waktu yang ada ini menyiapkan pondasi dan mulai bergerak. Itu legasi kan. Siap. Nah, apa pesan Bapak untuk teman-teman rektor atau dosen yang nonton ini, Ya. yang sedang berjuang mengelola perguruan tinggi baik swasta maupun negeri? Ya, pesan saya untuk para rektor, salam hormat dan tetap bersemangat dalam berjuang memajukan anak bangsa melalui pendidikan, dan marilah kita kreatif untuk bisa menggali potensi diri kita untuk masyarakat agar kita bisa berdampak baik untuk masyarakat sekitar maupun untuk dunia. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Pak Rektor, Pak Irwandi atas waktu dan sharingnya. Sama-sama. Harapannya obrolan di kita bersama ini menjadi bahan bakar sekaligus bumbu-bumbu penyedap bagi para rekan-rekan pengelola perguruan tinggi yang lain, Amin. pimpinan-pimpinan perguruan tinggi yang lain, akademisi maupun siapa saja yang mungkin memiliki niat untuk memajukan pendidikan tinggi, Betul. untuk melangkah lebih jauh dan mungkin akan lebih link and match dalam industri. Benar.